Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya akan mengantarkan mata kuliah studi budaya lokal, khususnya materi hubungan manusia dan pandangan hidup. Pertama, saya ingin menjelaskan di awal pentingnya mempelajari pandangan hidup. Terdapat sekurangnya 4 alasan penting mengapa kajian mengenai pandangan hidup atau biasa kita istilahkan worldview menjadi penting di era globalisasi dan pemikiran dewasa ini, atau perdebatan pemikiran dewasa ini. Yang pertama yaitu ketika institusi agama berhadapan dengan proses globalisasi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di tengah masyarakat yang pluralistis, dominasi kultural perlu memiliki matriks sendiri atau pandangan sendiri dalam melihat realitas sosial dan kultural sekitarnya. Ketiga, adanya benturan peradaban atau clash of civilization atau benturan persepsi, atau biasa juga dikenal collision of consciousness. Benturan peradaban ataupun benturan persepsi tidak lain adalah benturan pandangan hidup. Sebab setiap agama, bangsa, dan peradaban memiliki pandangan hidup sendiri secara eksklusif, dan untuk itu diperlakukan sikap saling memahami. Kemudian yang keempat, jika satu bangsa tidak mempunyai pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Manusia dan pandangan hidup kita bisa artikan apabila pandangan hidup itu diterima oleh sekelompok orang sebagai pendukung suatu organisasi, maka pandangan hidup itu disebut ideologi. Kemudian jika organisasi itu organisasi politik, maka ideologi disebut ideologi politik. Kemudian jika organisasi itu berada pada level negara, maka disebut ideologi negara. Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur. Apa unsur-unsur itu? Jadi ketika manusia itu punya unsur, diantaranya kepala, bagian-bagian yang saya maksud ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Kalau pandangan hidup tentu juga mempunyai unsur-unsur. Yang pertama adalah cita-cita, kemudian kebijakan, ada usaha, dan yang terakhir adalah keyakinan. Anda bisa lihat bagan berikut ini. Seperti itu modelnya. Mari kita bahas satu-satu ya. Apa itu cita-cita, apa itu kebijakan, apa itu usaha, dan apa itu keyakinan atau kepercayaan. Cita-cita merupakan pandangan masa depan. Tentu kalian punya cita-cita kan? Yaitu pandangan masa depan atau harapan masa depan, atau pandangan hidup yang akan datang. Pada umumnya cita-cita merupakan semacam garis linear yang mungkin lama semakin tinggi, atau dengan kata lain cita-cita merupakan keinginan, seperti juga saya katakan tadi, harapan atau tujuan yang makin tinggi tingkatannya. Tentu manusia punya cita-cita. Kalian juga punya cita-cita. Entahlah Anda bercita-cita ingin jadi pejabat, ingin menjadi dosen seperti saya. Itu tentu di belakangnya itu ada cara untuk mencapai cita-cita. Itulah pandangan hidup.
atau petunjuk arah kalian. Kemudian ada kebijakan. Apa itu kebijakan? Kebijakan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Ya. Kebijakan adalah kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Atau pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral. Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma. Kalau pandangan hidup kita Islam, maka norma kita adalah Islam. Termasuk juga etika. Etika itu bisa dihubungkan dengan budaya, bisa dihubungkan dengan adat kita. Itu adalah kebajikan, dasar untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Jadi tadi kan Anda punya cita-cita, tentu ingin diwujudkan. Dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan usaha. Setiap manusia harus kerja keras untuk kelanjutan hidupnya. Tanpa usaha, tanpa perjuangan, manusia tidak dapat hidup sempurna. Kalau kita kenal konsep ikhtiar, setelah kita ikhtiar, kemudian hasilnya adalah ikhlas. Entah cita-cita itu akan tercapai atau tidak, yang jelasnya kita lakukan itu. Itulah pandangan Islam. Jadi rezeki itu tidak jatuh dari langit, perlu usaha. Jadi ketika Anda mau berkehidupan yang bahagia, tentu ada usaha, yaitu dengan ikhtiar. Keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan menjadi dasar pandangan hidup, berasal dari akal, ya, atau kekuasaan Tuhan. Jadi bagi dua, ada yang mempergunakan akalnya sebagai bentuk keyakinan, ada yang mempercayai kekuasaan Tuhan. Kalau Islam itu lebih memakai konsep ketuhanan, yaitu mempercayai wahyu, yaitu Al-Quran. Kemudian kita akan khusus membicarakan masalah kepercayaan. Anda bisa lihat bagan seperti berikut ini. Keyakinan itu terbagi atas 3: aliran naturalisme, aliran intelektualisme, dan gabungan ketiganya. Itulah kepercayaan atau keyakinan. Itu menurut Profesor Dr. Harun Nasution. Kemudian apa itu aliran naturalisme? Saya ingin jelaskan di sini bahwa hidup manusia itu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Dengan kekuatan gaib merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib ini dari nature atau nature, dari Tuhan. Islam mempercayai hal ini, bahwa kita ini mempercayai adanya Tuhan. Tetapi bagian ini tidak dipercaya pada Tuhan, natur ini yang tertinggi. Ya. Kalau ada di luar dari agama samawi mempercayai yang lain, berarti itulah keyakinannya bahwa Tuhan atau nature ini yang paling tinggi. Kemudian aliran intelektualisme. Dasar aliran ini adalah logika, yang mengagungkan logika daripada Tuhan atau mengagungkan akal. Manusia mengutamakan akal, dan akal manusia berpikir mana yang benar. Menurut akal itulah yang baik, walaupun bertentangan dengan kekuatan hati nurani. Manusia yakin bahwa dengan kekuatan pikir, akal, kebijakan itu dapat dicapai dengan sukses. Dengan akal diciptakan teknologi. Teknologi ini alat untuk mencapai kebijakan yang maksimal, walaupun mungkin teknologi memberi akibat yang bertentangan dengan hati nurani. Inilah pendapat atau aliran
intelektualisme. Kemudian aliran keduanya atau aliran gabungan. Dasar aliran ini ialah kekuatan gaib dan juga akal menggabungkan, mengkompilasi antara kekuatan gaib dan kekuatan akal. Kekuatan gaib artinya kekuatan yang berasal dari Tuhan, percaya adanya Tuhan sebagai dasar keyakinan. Sedangkan akal adalah dasar kebudayaan yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Segala sesuatunya dinilai dengan akal, baik sebagai logika berpikir maupun sebagai rasa atau hati nurani. Jadi apa yang benar menurut logika berpikir juga dapat diterima oleh hati nurani. Sekian dari saya kira kuliah hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan materinya tadi bisa Anda mengerti dengan baik, dan untuk itu saya akan memberikan juga filenya, silakan Anda download untuk mengulangi materi ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.